sebuah kekuatan yang membuat peluru penjajah melesat menembus ruang kosong, seolah targetnya hanyalah bayangan. Di tanah Karawang, seorang ulama besar menyimpan rahasia yang membuat kompeni gemetar ketakutan. Bukan karena pedang, tapi karena sosoknya yang mendadak lenyap di hadapan moncong meriam. Dialah Syekh Kuro, sang guru sejati dari Syekh Siti Jenar yang fenomenal. Ribuan catatan sejarah mencoba menghapus jejaknya. Namun, karomahnya tetap abadi dalam bisik-bisik para pencari ilmu gaib. Mengapa penjajah begitu terobsesi membongkar rahasia ilmu menghilang sang syekh? Dan apa hubungannya dengan ajaran terlarang murid paling kontroversialnya? Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar hari ini adalah sisi sejarah yang selama ini sengaja disembunyikan dari pandangan dunia. Di balik kabut tipis yang menyelimuti pesisir utara Karawang pada abad ke-14, sebuah rahasia besar terkubur dalam lipatan sejarah yang jarang tersentuh buku sekolah. Bayangkan sebuah pelabuhan kuno bernama Muara Jati, tempat di mana ombak Laut Jawa bertemu dengan takdir besar Nusantara. Di sana, sebuah kapal megah dari negeri Campa bersandar dengan tenang, membawa sosok yang kelak akan mengguncang tatanan spiritual dan politik tanah Jawa. Beliau adalah Syekh Hasanuddin, yang di kemudian hari lebih dikenal dengan julukan Syekh Kuro. Kedatangan beliau bukan sekadar untuk berdagang kain sutra atau rempah-rempah, melainkan membawa sebuah cahaya yang begitu terang hingga membuat kegelapan penjajahan dan kebodohan merasa terancam. Syekh Kuro bukanlah ulama biasa. Beliau adalah seorang maestro Al-Quran dengan suara yang konon sanggup menggetarkan dedaunan di hutan dan mendamaikan hati yang paling keras sekalipun. Setiap kali beliau melantunkan ayat suci, angin seolah berhenti berhembus dan burung-burung terdiam untuk mendengarkan. Keindahan suara inilah yang menjadi senjata pertamanya. Sebuah daya tarik yang membuat rakyat jelata hingga bangsawan berbondong-bondong datang ke pesantren yang beliau dirikan di pura dalam Karawang. Beliau dikenal sebagai guru dari para wali, sosok yang meletakkan batu pertama pendidikan Islam di tanah Jawa jauh sebelum Kesultanan Besar berdiri tegak. Namun, di balik kelembutan suara itu, tersimpan sebuah kekuatan batin yang luar biasa besar yang membuat para penguasa asing mulai merasa tidak nyaman. Mari kita selami lebih dalam ke masa di mana penjajah mulai mencoba menanamkan kuku kekuasaannya melalui jalur perdagangan. Bahi mereka, seorang ulama yang memiliki ribuan pengikut setia, adalah ancaman nyata bagi stabilitas kolonial yang ingin mereka bangun. Mereka melihat Syekh Kuro bukan hanya sebagai penyebar agama, tetapi sebagai pusat gravitasi perlawanan yang tak kasat mata. Intelijen penjajah mulai mengamati setiap gerak-gerik di pesantren Syekh Kuro dengan rasa cemas yang mendalam. Mereka heran, mengapa pengaruh orang ini begitu cepat meluas hingga ke pelosok desa, melampaui batas-batas wilayah kekuasaan yang mereka petakan. Ketakutan para penjajah ini bukan tanpa alasan, sebab mereka merasakan ada sesuatu yang tidak wajar di lingkungan pesantren tersebut. Penting untuk kita pahami bahwa Syekh Kuro adalah pendidik spiritual yang sangat disegani. Di bawah bimbingannya, lahir tokoh-tokoh besar yang kelak mengubah wajah Nusantara. Namun, di antara sekian banyak santri yang menimba ilmu, ada satu pemuda yang selalu duduk di barisan paling depan dengan tatapan mata yang tajam dan penuh tanya. Pemuda itu adalah Syekh Siti Jenar, murid yang kelak akan mengguncang dunia dengan pemikiran radikalnya. Syekh Kuro melihat potensi besar, sekaligus bahaya yang mengintai di dalam jiwa muridnya ini. Beliau membimbing Siti Jenar dengan penuh kehati-hatian, mengajarkan rahasia-rahasia ketuhanan yang belum saatnya diketahui oleh telinga orang awam. Hubungan guru dan murid ini menjadi sangat sakral, namun sekaligus menjadi awal dari sebuah badai besar yang akan menghantam sejarah spiritual Jawa. Kehadiran Syekh Kuro di Karawang benar-benar merubah segalanya secara perlahan namun pasti. Beliau membangun sebuah tatanan masyarakat yang mandiri, di mana rakyat diajarkan untuk memiliki harga diri dan tidak mudah tunduk pada penindasan manusia lainnya. Hal ini tentu saja membuat gerah para penguasa lokal yang pro terhadap kepentingan asing. Mereka mulai menyusun siasat untuk membungkam sang syekh dengan berbagai tuduhan. Namun, setiap kali rencana jahat itu disusun, seolah-olah alam memberikan tanda perlindungan kepada beliau. Syekh Kuro selalu tampak tenang, seolah beliau sudah mengetahui apa yang tertulis di dalam kertas rencana para musuhnya sebelum kertas itu selesai ditulis. Seiring berjalannya waktu, pesantren Pura Dalem bukan lagi sekadar tempat belajar mengaji, melainkan menjadi simbol kedaulatan rakyat.
Di sana, Syekh Kuro menekankan bahwa kekuatan yang sebenarnya tidak terletak pada jumlah prajurit, melainkan pada kedekatan jiwa dengan Sang Maha Pencipta. Karomah demi karomah mulai tersebar luas dari mulut ke mulut, menciptakan aura mistis yang sekaligus memberikan harapan bagi mereka yang tertindas. Penjajah yang awalnya hanya memantau dari kejauhan, kini mulai merasa bahwa mereka harus bertindak secara fisik. Mereka menyiapkan pasukan terbaik mereka untuk membuktikan bahwa keajaiban yang dibicarakan rakyat hanyalah isapan jempol belaka. Suatu sore yang mencekam, laporan masuk ke markas besar penjajah bahwa Syekh Kuro sedang berada di pesantren bersama beberapa murid intinya. Kesempatan ini tidak disia-siakan. Pasukan bersenjata lengkap bergerak dengan sangat rahasia, mengepung seluruh akses keluar masuk wilayah tersebut. Mereka ingin memastikan tidak ada satupun celah bagi sang ulama untuk meloloskan diri. Komandan pasukan dengan penuh kesombongan berdiri di garis depan, yakin bahwa malam ini dia akan mengakhiri pengaruh besar Syekh Kuro di tanah Karawang sekali dan untuk selamanya. Namun, saat pasukan mulai mendekat dan melakukan penggeledahan, di setiap sudut bangunan, mereka menemukan sesuatu yang sangat ganjil. Pesantren itu tampak begitu asri dan teratur. Namun, tidak ada satupun manusia yang mereka temukan di sana. Sajadah di ruang utama masih terhampar. Aroma wewangian kayu gaharu masih tercium sangat kuat. Bahkan, sisa pembakaran lilin masih tampak berasap kecil. Seolah-olah, penghuni tempat itu baru saja menghilang dalam hitungan detik sebelum pintu didobrak. Komandan penjajah itu mulai berkeringat dingin saat menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan sesuatu yang melampaui logikanya. Apa yang sebenarnya ditemukan oleh para penjajah itu di dalam ruang sunyi pesantren yang membuat mereka gemetar ketakutan? Dan kemana perginya sang guru beserta murid misteriusnya di tengah kepungan ketat tersebut? Keheningan malam di tanah Karawang bukanlah keheningan biasa bagi mereka yang memahami bahasa langit. Di tengah kegagalan pasukan penjajah yang mendapati pesantren pura dalam kosong melompong, sebuah misteri baru mulai bersemi di telinga penduduk sekitar. Nama Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro semakin harum, bukan karena kekuatan fisiknya, melainkan karena getaran suaranya yang melampaui batas-batas pendengaran manusia. Julukan Syekh Kuro sendiri bukanlah gelar sembarangan. Itu adalah pengakuan atas kemampuannya sebagai seorang qari atau pelantun Al-Quran yang memiliki derajat spiritualitas tinggi. Konon, saat beliau mulai membuka lisan untuk melantunkan ayat suci, semesta seolah mengambil sikap takzim. Dan disinilah karomah yang sebenarnya mulai menampakkan wujudnya di hadapan mereka yang skeptis. Suara Syekh Kuro digambarkan bukan sekadar merdu, namun memiliki frekuensi yang mampu menembus relung hati yang paling keras sekalipun. Ada sebuah kisah yang diceritakan turun-temurun tentang bagaimana seorang utusan kerajaan yang datang dengan niat penuh kebencian dan kesombongan seketika jatuh tersungkur dalam tangis hanya karena mendengar satu ayat yang dibacakan oleh beliau. Sang utusan itu awalnya membawa perintah untuk menutup pesantren karena dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan yang beraliansi dengan kepentingan asing. Namun, saat ia melangkahkan kaki di pelataran pesantren, suara Syekh Kuro yang sedang mengajar para santri terdengar mengalun lembut tertiup angin. Suara itu tidak menyerang telinganya, melainkan langsung menyentuh jiwanya, membongkar segala lapisan kesombongan yang selama ini ia banggakan. Sang utusan yang tadinya ingin menghunuskan perintah pengusiran, justru berakhir dengan bersujud dan memohon untuk menjadi murid paling rendah di kaki sang Syekh. Karomah suara ini menjadi senjata yang paling ditakuti oleh para penjajah dan antek-anteknya. Mereka tidak bisa melawan suara dengan senjata api. Mereka tidak bisa memenjarakan getaran udara dengan jeruji besi. Suara Syekh Kuro menjadi seperti magnet yang menarik simpati rakyat dari segala penjuru mata angin. Di pasar-pasar, di pematang sawah, hingga ke dalam bilik-bilik rumah penduduk, orang-orang membicarakan bagaimana hati mereka merasa damai dan berani setelah mendengar lantunan dari pesantren pura dalam bagi penjajah. Kedamaian rakyat adalah ancaman, karena rakyat yang damai jiwanya tidak akan mudah ditakut-takuti oleh ancaman kematian. Mereka mulai menyadari bahwa Syekh Kuro sedang membangun sebuah benteng spiritual yang jauh lebih kuat daripada benteng batu manapun yang pernah mereka bangun di Batavia. Di tengah hiruk-pikuk kekaguman rakyat di sudut pesantren yang temaram, duduklah seorang murid yang memiliki kedalaman berpikir luar biasa. Syekh Siti Jenar, yang saat itu masih dalam bimbingan ketat Syekh Kuro, memperhatikan fenomena ini dengan sudut pandang yang berbeda. Bagi Siti Jenar,
suara gurunya bukan sekadar keindahan nada, melainkan sebuah bukti bahwa Tuhan bisa menyatakan kehadirannya melalui perantara lidah manusia. Ia mulai bertanya-tanya dalam diam, jika suara itu adalah kalam Tuhan, dan lidah yang mengucapkannya adalah lidah manusia, di manakah batas pemisah antara Sang Pencipta dan ciptaannya? Pertanyaan-pertanyaan filosofis ini mulai tumbuh subur di kepala Siti Jenar, yang kelak akan membawanya pada pemahaman tentang manunggaling Kawula Gusti yang sangat kontroversial. Syekh Kuro, dengan kearifan yang luar biasa, menyadari gejolak batin di dalam diri muridnya tersebut. Beliau sering memanggil Siti Jenar secara pribadi setelah sesi pengajian selesai. Di bawah pohon beringin tua yang akarnya menghujam dalam ke bumi, kedua sosok besar ini sering terlibat dalam dialog yang sangat berat. Syekh Kuro sering mengingatkan bahwa karomah bukanlah tujuan, melainkan sekadar oleh-oleh dari perjalanan panjang menuju Tuhan. Beliau berpesan agar Siti Jenar tidak terjebak pada kulit, melainkan harus terus menyelam ke dalam isi. Namun, Siti Jenar adalah pencari kebenaran yang haus akan hakikat. Ia melihat bagaimana gurunya bisa menghilang dari pandangan mata, bagaimana suara gurunya bisa merubah arah angin, dan ia menyimpulkan bahwa ada rahasia besar di dalam diri manusia yang selama ini ditutup-tutupi oleh aturan-aturan formalitas agama. Sementara itu, pihak penjajah yang merasa wibawanya mulai merosot akibat pengaruh suara Syekh Kuro mencoba melakukan sabotase yang lebih licik. Mereka menyebarkan fitnah bahwa suara itu adalah hasil dari sihir jahat yang bertujuan untuk menghipnotis rakyat agar membangkang pada penguasa. Mereka bahkan mendatangkan ahli bahasa dan musisi dari negeri mereka untuk menganalisis dan mencoba menandingi pengaruh suara tersebut. Namun, semuanya sia-sia. Tidak ada rumus musik atau logika ilmiah yang bisa menjelaskan mengapa satu suara manusia bisa memiliki dampak sosial sebesar itu. Frustrasi dengan kegagalan mereka, penjajah mulai merencanakan tindakan yang lebih ekstrem. Mereka memerintahkan agar setiap pertemuan yang melibatkan suara Syekh Kuro dilarang keras, dan siapapun yang tertangkap mengulangi atau menyebarkan ajaran beliau akan dianggap sebagai pemberontak negara. Namun, semakin dilarang, suara itu justru semakin menggema di dalam batin rakyat. Syekh Kuro mulai mengajarkan kepada para santrinya teknik pernapasan dan dizikir yang membuat mereka tetap tenang di bawah tekanan. Beliau mengajarkan bahwa suara yang benar adalah suara yang berasal dari kesunyian hati. Disinilah rahasia ilmu menghilang itu sebenarnya berasal. Sebuah sinkronisasi antara niat, ucapan, dan kehendak ilahi. Para penjajah mulai melaporkan fenomena aneh di mana mereka sering mendengar suara Syekh Kuro mengaji tepat di telinga mereka, padahal beliau berada bermil-mil jauhnya di dalam pesantren. Ketakutan psikologis mulai melanda pasukan kolonial. Mereka merasa diawasi oleh ribuan mata yang tidak terlihat dan dihantui oleh suara yang tidak bisa mereka bungkam. Di akhir masa pengajaran khusus ini, Syekh Kuro memberikan sebuah ujian kepada Siti Jenar. Beliau meminta muridnya itu untuk melantunkan satu ayat di depan khalayak tanpa menggunakan suara fisik sama sekali. Siti Jenar tertegun. Ia mulai memahami bahwa puncak dari segala suara adalah keheningan, dan puncak dari segala penampakan adalah ketiadaan. Inilah saat di mana pemikiran Siti Jenar mulai menyimpang dari pakem yang ada. Ia merasa telah menemukan kunci rahasia yang bahkan mungkin lebih berani daripada apa yang pernah diajarkan gurunya secara terbuka. Ia mulai melihat bahwa dirinya, sang guru, dan alam semesta adalah satu kesatuan energi yang tidak terpisahkan. Perkembangan pemikiran Siti Jenar ini mulai mengkhawatirkan beberapa ulama lain yang ada di sekitar wilayah tersebut. Mereka melihat ada potensi fitnah besar jika pemahaman Siti Jenar tidak dikendalikan. Namun, Syekh Kuro tetap membiarkan muridnya bereksperimen dengan jiwanya sendiri, karena beliau tahu bahwa setiap jiwa memiliki takdir jalannya masing-masing. Sementara itu, penjajah yang sudah kehilangan kesabaran mulai menyusun strategi untuk melakukan serangan mendadak di saat fajar menyingsing. Di saat mereka menganggap kekuatan spiritual manusia berada di titik terendah, mereka tidak tahu bahwa fajar justru adalah waktu di mana kekuatan Syekh Kuro mencapai puncaknya. Saat fajar mulai merekah di ufuk timur Karawang, suara azan yang dikumandangkan Syekh Kuro mulai memecah kesunyian. Namun, azan kali ini terasa berbeda. Suaranya terdengar seperti guntur yang bergulung-gulung, namun tetap terasa sejuk di telinga. Pasukan penjajah yang sudah bersiap di perbatasan hutan tiba-tiba mendapati senjata mereka
tidak bisa ditembakkan. Mesiu-mesiu mereka menjadi lembab secara misterius, seolah-olah embun pagi telah masuk ke dalam laras senapan mereka secara sengaja. Di tengah kebingungan itu, sosok pemuda misterius, Sheikh Siti Jenar, muncul di hadapan barisan depan pasukan penjajah dengan senyum yang sulit diartikan. Ia berdiri tegak tanpa senjata, seolah menantang maut dengan keberanian yang tidak masuk akal. Mengapa Siti Jenar berani menampakkan diri sendirian di depan pasukan bersenjata lengkap? Dan rahasia apa yang sebenarnya dibisikkan Syekh Kuro kepadanya sebelum fajar menyingsing, yang membuat muridnya itu seolah tidak lagi takut pada kematian fisik di bawah rimbunnya pohon-pohon tua yang memagari pesantren pura dalam? Atmosfer ketegangan spiritual mulai terasa semakin memuncak. Setelah peristiwa fajar yang menggetarkan, di mana pasukan penjajah terdiam 1000 bahasa oleh kekuatan yang tak terlihat, hubungan antara sang guru Syekh Kuro dan murid kesayangannya, Syekh Siti Jenar, memasuki babak baru yang jauh lebih gelap namun tercerahkan. Inilah masa di mana ilmu makrifat bukan lagi sekadar teori di atas lembaran kitab, melainkan sudah menjadi bagian dari setiap tarikan napas mereka. Syekh Kuro melihat bahwa Siti Jenar bukan lagi seorang murid yang hanya menelan mentah-mentah ajaran syariat, melainkan seorang petualang jiwa yang berani menembus batas-batas logika manusia demi mencari hakikat yang paling murni. Hubungan mereka adalah hubungan antara samudra dan sungai. Syekh Kuro sebagai samudra yang luas dan tenang, menampung segala gejolak, sementara Siti Jenar adalah sungai yang mengalir deras, menabrak batu karang, dan terus mencari jalan tercepat untuk sampai ke pelukan sang samudra. Dalam sesi pengajian rahasia yang hanya dihadiri oleh segelintir murid inti, Syekh Kuro mulai membukakan hijab-hijab batin yang selama ini tertutup rapat. Beliau mengajarkan tentang kefanaan dunia, di mana raga manusia hanyalah sangkar dari burung yang ingin terbang kembali ke asalnya. Namun, Siti Jenar menarik kesimpulan yang jauh lebih radikal. Ia mulai merasakan bahwa jika Tuhan adalah cahaya di atas cahaya, dan manusia adalah pantulan dari cahaya itu, maka pada hakikatnya tidak ada pemisah antara yang memantulkan dan yang dipantulkan. Disinilah benih-benih ajaran Manunggaling Kawula Gusti mulai tumbuh di dalam dada Siti Jenar. Ia sering terlihat menyendiri di pinggiran hutan Karawang, duduk mematung hingga berjam-jam seolah tubuh fisiknya telah menjadi satu dengan tanah dan akar pohon. Baginya, setiap helai daun yang gugur adalah kehendaknya, dan setiap detak jantungnya adalah irama dari Sang Pencipta itu sendiri. Ia mulai berani berucap di kalangan terbatas bahwa penyembahan yang paling sejati adalah saat manusia sudah tidak lagi merasa dirinya ada, melainkan hanya merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap sel tubuhnya. Pemikiran ini tentu saja merupakan sebuah lompatan raksasa yang bisa sangat berbahaya jika disalahpahami oleh orang awam yang masih terikat pada simbol-simbol fisik semata. Syekh Kuro sebagai sang guru sangat menyadari risiko yang dihadapi muridnya. Beliau berkali-kali mengingatkan dengan penuh kasih sayang bahwa ilmu makrifat tanpa dibarengi dengan penjagaan syariat yang ketat adalah seperti memegang api tanpa sarung tangan. Beliau khawatir jika Siti Jenar terlalu cepat membuka rahasia Tuhan tersebut kepada khalayak, maka dunia akan menghakiminya dengan kejam. Namun, semangat Siti Jenar sudah tidak terbendung lagi. Ia merasa bahwa rakyat Jawa yang saat itu sedang menderita di bawah tekanan penjajah dan ketidakadilan sosial membutuhkan sebuah kekuatan spiritual yang memerdekakan secara total. Ia ingin rakyat tahu bahwa mereka bukan hanya budak dari penguasa asing, melainkan adalah percikan ilahi yang memiliki martabat paling tinggi di hadapan alam semesta. Keadaan menjadi semakin rumit ketika mata-mata penjajah mulai mendengar desas-desus tentang ajaran aneh yang berkembang di dalam pesantren. Mereka menganggap ajaran Manunggaling Kawula Gusti sebagai doktrin yang provokatif karena mengajarkan manusia untuk tidak takut kepada sesama manusia, termasuk kepada otoritas kerajaan maupun penjajah. Jika rakyat percaya bahwa Tuhan ada di dalam diri mereka, maka mereka tidak akan lagi bisa ditindas dengan rasa takut akan kematian. Bahi kolonial ini adalah benih pemberontakan batin yang jauh lebih sulit dipadamkan daripada pemberontakan fisik. Mereka mulai memutar otak untuk mengadu domba antara kalangan ulama tradisional dengan Syekh Kuro dan Siti Jenar, mencoba menciptakan narasi bahwa ajaran tersebut adalah kesesatan yang harus segera dimusnahkan. Di tengah tekanan itu, interaksi antara Syekh Kuro dan Siti Jenar menjadi semakin intens. Ada sebuah malam yang sangat sunyi, di mana mereka hanya duduk berdua di serambi kayu yang menghadap ke arah laut. Syekh Kuro memberikan sebuah perumpamaan
tentang air laut dan gelombang. Beliau menjelaskan bahwa gelombang memang adalah air laut. Namun gelombang bukanlah laut itu sendiri secara keseluruhan. Beliau mencoba menjaga agar Siti Jenar tetap memiliki adab di hadapan Sang Pencipta. Namun, Siti Jenar dengan mata yang berkaca-kaca justru menjawab bahwa ia tidak lagi melihat gelombang maupun laut. Yang ia lihat hanyalah satu zat yang tak terbagi. Jawaban ini membuat Syekh Kuro terdiam cukup lama, menyadari bahwa muridnya ini telah mencapai tingkatan spiritual yang sangat tinggi, namun sekaligus berada di tepi jurang yang sangat dalam. Kabar tentang kedalaman ilmu Siti Jenar mulai menyebar keluar wilayah Karawang. Banyak orang dari berbagai penjuru datang bukan lagi hanya untuk belajar mengaji, melainkan untuk mendengar kebenaran baru yang dibawa oleh murid kesayangan Syekh Kuro ini. Syekh Kuro tetap memberikan perlindungan kepada Siti Jenar, meskipun beliau tahu bahwa badai fitnah sedang menuju ke arah mereka. Beliau membiarkan Siti Jenar menjadi diri sendiri, karena beliau percaya bahwa kebenaran sejati tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh pedang maupun api. Karomah Syekh Kuro pun ikut menyertai setiap langkah Siti Jenar, seolah-olah sang guru memberikan jubah perlindungan tak kasat mata kepada muridnya yang paling kontroversial ini. Penjajah yang semakin frustrasi melihat stabilitas mereka terganggu, mulai merencanakan sebuah operasi khusus untuk menangkap kedua tokoh ini. Mereka mengirimkan penyusup yang berpura-pura ingin belajar agama, namun sebenarnya bertujuan untuk mencari celah kelemahan dan mencuri rahasia kekuatan batin mereka. Para penyusup ini melaporkan hal-hal yang sulit dipercaya, seperti bagaimana Syekh Kuro bisa berada di dua tempat berbeda dalam waktu yang sama, atau bagaimana Siti Jenar bisa berjalan di atas air sungai tanpa membasahi kainnya. Laporan-laporan mistis ini semakin menambah ketakutan luar biasa di hati para penjajah. Mereka merasa tidak lagi berhadapan dengan manusia, melainkan dengan kekuatan gaib yang tidak memiliki titik lemah. Puncaknya adalah saat Syekh Kuro memanggil Siti Jenar untuk sebuah penugasan rahasia. Beliau merasakan bahwa waktunya untuk mendampingi Siti Jenar secara fisik akan segera berakhir. Syekh Kuro memberikan sebuah tongkat kayu sederhana dan sebuah pesan yang sangat mendalam tentang ilmu menghilang yang selama ini beliau simpan. Beliau mengatakan bahwa menghilang bukan hanya soal tidak terlihat oleh mata, tapi soal meniadakan diri di hadapan kehendak Tuhan. Jika diri sudah tiada, maka tidak ada lagi yang bisa ditangkap oleh musuh, karena yang ada hanyalah cahayanya. Inilah titik balik di mana Siti Jenar mulai benar-benar memahami esensi dari ilmu yang diberikan gurunya, sebuah ilmu yang akan ia gunakan untuk menghadapi konfrontasi terbesar dalam hidupnya. Suasana pesantren menjadi semakin mencekam saat pasukan besar dari kerajaan yang terhasut oleh fitnah penjajah mulai bergerak menuju Karawang. Mereka membawa surat perintah untuk menjemput Siti Jenar guna dimintai pertanggungjawaban atas ucapannya yang dianggap meresahkan. Syekh Kuro hanya tersenyum tipis saat mendengar berita itu. Beliau tahu bahwa ini adalah bagian dari skenario agung yang harus dijalani. Di tengah kegelapan malam sebelum kedatangan pasukan tersebut, Syekh Kuro dan Siti Jenar melakukan sebuah ritual. Dizikir bersama yang konon membuat seluruh wilayah pesantren tertutup oleh kabut yang sangat tebal dan bercahaya. Kabut itu seolah-olah menjadi dinding pemisah antara dunia nyata dan dunia gaib. Saat pasukan tersebut sampai di depan gerbang pesantren, mereka tidak menemukan siapa-siapa selain kesunyian yang mencekam. Namun, anehnya, suara Syekh Kuro dan Siti Jenar terdengar sangat jelas di telinga setiap prajurit, seolah-olah mereka sedang berbisik tepat di samping kepala mereka. Pesan yang disampaikan sangat singkat namun membekas, tentang keadilan dan hakikat manusia. Hal ini membuat nyali para prajurit itu ciut, dan banyak dari mereka yang justru memilih untuk berbalik arah dan pulang dengan tangan hampa. Penjajah yang melihat kejadian itu semakin murka dan memutuskan untuk turun tangan langsung dengan kekuatan penuh, tanpa memedulikan lagi aturan perang atau norma kemanusiaan. Di saat itulah Syekh Kuro menoleh ke arah Siti Jenar dan memberikan instruksi terakhirnya. Beliau meminta Siti Jenar untuk bersiap, karena rahasia ilmu menghilang yang sesungguhnya akan segera dibuktikan di hadapan moncong meriam penjajah. Namun, yang tidak disadari oleh Siti Jenar adalah bahwa ilmu menghilang ini bukan hanya tentang keselamatan fisiknya, melainkan tentang sebuah pengorbanan besar yang harus ia lakukan demi menjaga kehormatan ajaran gurunya. Apa yang sebenarnya diperintahkan Syekh Kuro kepada Siti Jenar
di saat-saat terakhir sebelum pengepungan besar dimulai. Dan benarkah ilmu menghilang ini memiliki sisi gelap yang sengaja tidak pernah dibongkar oleh catatan sejarah manapun karena terlalu mengerikan untuk diketahui oleh manusia biasa? Udara di pesisir Karawang mendadak menjadi sangat berat dan statis, seolah-olah alam semesta sedang menahan napasnya menunggu sesuatu yang besar terjadi. Di ufuk barat matahari mulai tenggelam dengan warna merah yang sangat pekat, memberikan kesan dramatis pada tanah pura dalam, yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu dari sebuah keajaiban yang melampaui nalar manusia. Kabar telah sampai ke telinga Syekh Kuro bahwa pasukan penjajah dalam jumlah yang belum pernah terlihat sebelumnya tengah bergerak mendekat. Kali ini, mereka tidak datang untuk bernegosiasi atau sekadar menggertak. Mereka datang dengan instruksi untuk meratakan pesantren dengan tanah dan membawa kepala sang ulama sebagai bukti kemenangan mereka atas kekuatan spiritual pribumi. Di dalam masjid kayu yang harum dengan aroma kayu cendana, Syekh Kuro duduk dengan sangat tenang. Tidak ada gurat ketakutan sedikit pun di wajahnya, yang telah dimakan usia namun tetap memancarkan kewibawaan yang luar biasa. Di sampingnya Syekh Siti Jenar duduk dengan tatapan yang tajam. Ia merasa darahnya bergejolak melihat ketidakadilan yang sedang mengepung mereka. Siti Jenar sempat menawarkan diri untuk menghadapi pasukan itu dengan kekuatan fisik yang ia miliki. Namun Syekh Kuro hanya memegang pundaknya dengan lembut. Sang guru berbisik bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada seberapa banyak darah yang tumpah, melainkan pada seberapa besar kita bisa membuktikan bahwa dunia fisik ini hanyalah fata morgana di hadapan kuasa Sang Pencipta. Inilah saatnya pelajaran terakhir tentang ilmu menghilang yang sesungguhnya akan segera dimulai. Pasukan penjajah yang dipimpin oleh seorang jenderal yang dikenal kejam mulai mengepung area pesantren dari 4 penjuru mata angin. Mereka membawa meriam-meriam besar yang moncongnya diarahkan tepat ke jantung bangunan utama. Sang jenderal berteriak memberikan peringatan terakhir melalui pengeras suara, memerintahkan Syekh Kuro untuk menyerah atau ia akan memerintahkan pasukannya untuk melepaskan tembakan serentak. Rakyat di sekitar pesantren hanya bisa menangis dan berdoa. Mereka merasa kiamat kecil sedang terjadi di hadapan mata mereka sendiri. Namun, dari dalam pesantren hanya terdengar suara dizikir yang sangat lirih, namun terasa berdenyut hingga ke dasar tanah, menciptakan getaran yang aneh pada kaki para prajurit penjajah yang sedang bersiap. Detik-detik yang menentukan pun tiba. Sang jenderal mengangkat pedangnya, memberikan aba-aba untuk menembak. Dentuman meriam pertama memecah kesunyian, disusul oleh puluhan tembakan senapan yang menghujani area pesantren. Asap hitam mengepul sangat tebal, menutupi pandangan mata. Sorak-sorai kemenangan mulai terdengar dari barisan penjajah. Mereka yakin bahwa tidak akan ada makhluk hidup yang sanggup bertahan dari serangan sebrutal itu. Namun, saat asap mulai perlahan tertiup angin laut, mata mereka terbelalak melihat sebuah pemandangan yang mustahil. Pesantren itu masih berdiri tegak tanpa cacat sedikit pun. Bahkan debu-debu di lantainya pun seolah tidak bergeser dari tempatnya semula. Peluru-peluru meriam yang seharusnya menghancurkan kayu dan batu justru tergeletak begitu saja di permukaan tanah, seperti buah jatuh yang tidak memiliki tenaga. Kebingungan dan ketakutan mulai merambat masuk ke dalam barisan penjajah. Sang jenderal yang murka kemudian memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan jarak dekat dengan bayonet terhunus. Ratusan prajurit berlari masuk ke dalam kompleks pesantren dengan teriakan yang mengerikan. Namun, fenomena yang jauh lebih aneh mulai terjadi. Saat mereka masuk ke halaman, mereka melihat Syekh Kuro dan Siti Jenar berdiri dengan tenang di tengah-tengah pelataran. Para prajurit itu segera mengepung dan menusukkan bayonet mereka secara serentak ke tubuh kedua ulama tersebut. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar logika. Senjata-senjata tajam itu hanya menembus udara kosong. Seolah-olah sosok yang mereka lihat hanyalah pantulan cahaya di atas air. Tubuh Syekh Kuro dan Siti Jenar ada di depan mata, terlihat sangat nyata hingga ke pori-pori kulitnya. Namun mereka tidak bisa disentuh secara fisik. Inilah yang disebut sebagai ilmu menghilang dalam tingkatan yang paling tinggi, yaitu kemampuan untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi alam semesta sehingga fisik tidak lagi terikat oleh hukum materi. Syekh Kuro sedang mempraktikkan apa yang beliau ajarkan kepada Siti Jenar, bahwa jika seseorang sudah meniadakan egonya dan hanya menyisakan Tuhan di dalam jiwanya, maka musuh tidak akan pernah bisa menemukannya, karena tidak ada lagi diri yang bisa diserang. Para prajurit penjajah mulai panik.
Mereka menebas ke segala arah dengan membabi buta, namun mereka seolah-olah sedang bertarung melawan bayangan mereka sendiri. Beberapa di antara mereka mulai berteriak histeris, merasa bahwa mereka sedang berada di alam lain yang tidak mereka kenal. Di tengah kekacauan itu, suara Syekh Kuro terdengar menggema dengan sangat tenang di seluruh area. Meskipun bibirnya tidak terlihat bergerak, beliau memberikan peringatan bahwa tanah ini adalah tanah yang diberkati, dan setiap usaha untuk merusaknya dengan kebencian hanya akan berbalik kepada pelakunya sendiri. Tiba-tiba, kabut yang sangat tebal turun secara mendadak, membuat jarak pandang menjadi nol. Di dalam kabut tersebut, para penjajah merasa kehilangan arah sama sekali. Mereka merasa bahwa pesantren itu telah berpindah tempat, atau mungkin mereka yang telah terlempar ke dimensi yang berbeda. Saat kabut itu akhirnya menghilang dalam hitungan detik, seluruh pasukan penjajah mendapati diri mereka berada di pinggir pantai yang jauhnya bermil-mil dari lokasi pesantren. Keajaiban ini bukan sekadar cerita isapan jempol bagi masyarakat Karawang, namun merupakan sebuah peristiwa yang meninggalkan luka psikologis mendalam bagi para penjajah. Mereka tidak berani lagi menyentuh area pura dalam untuk waktu yang sangat lama. Namun, bagi Syekh Siti Jenar, peristiwa ini menjadi pembuktian mutlak atas ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang selama ini ia dalami. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana gurunya bisa memanipulasi ruang dan waktu dengan kekuatan tauhid yang murni. Siti Jenar mulai berpikir bahwa jika manusia bisa mencapai derajat seperti itu, maka tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk merasa kecil di hadapan para penguasa duniawi yang hanya bermodalkan senjata dan kekerasan. Namun, rahasia di balik ilmu menghilang ini memiliki konsekuensi yang sangat berat. Syekh Kuro menjelaskan kepada Siti Jenar bahwa setiap kali karomah seperti itu ditunjukkan, maka ada bagian dari rahasia langit yang terungkap, dan dunia akan menuntut keseimbangannya kembali. Beliau memberitahu Siti Jenar bahwa setelah peristiwa ini, perhatian dunia spiritual maupun politik tidak akan pernah lepas dari mereka. Akan ada pihak-pihak dari kalangan sebangsa sendiri yang akan merasa terancam dengan kekuatan batin mereka. Syekh Kuro memperingatkan bahwa ujian sesungguhnya bukan berasal dari senjata penjajah, melainkan dari fitnah yang akan dilancarkan oleh mereka yang merasa memegang otoritas kebenaran. Di akhir malam yang penuh keajaiban itu, Syekh Kuro memberikan sebuah bungkusan kain putih kepada Siti Jenar. Beliau mengatakan bahwa bungkusan itu berisi simbol dari ketiadaan. Di dalamnya bukan berisi benda fisik, melainkan sebuah amanah untuk melanjutkan perjuangan batin rakyat Jawa. Sang guru merasa bahwa tugas fisiknya untuk melindungi Siti Jenar telah selesai melalui pembuktian ilmu menghilang tersebut. Kini, giliran Siti Jenar yang harus membawa obor kebenaran itu ke tengah masyarakat yang lebih luas. Meskipun ia tahu bahwa jalan yang ditempuhnya akan berakhir pada sebuah tragedi yang sudah digariskan oleh takdir. Saat fajar mulai menyingsing kembali, suasana pesantren Puro Dolem sudah kembali normal, seolah-olah tidak pernah terjadi pertempuran besar di sana. Tidak ada bekas peluru, tidak ada bekas injakan sepatu laras. Yang ada hanyalah kicauan burung dan santri yang bersiap untuk salat subuh. Namun, satu hal yang pasti, Syekh Kuro tidak lagi terlihat di tempat biasanya ia duduk mengajar. Beliau seolah-olah benar-benar telah menghilang dari kehidupan duniawi secara permanen, meninggalkan Siti Jenar sendirian untuk menghadapi gelombang besar yang akan datang. Kemanakah sebenarnya Syekh Kuro pergi setelah menunjukkan karomah puncaknya? Dan rahasia mengerikan, apa yang tersembunyi di balik bungkusan putih yang diberikan kepada Siti Jenar, yang konon merupakan alasan mengapa penjajah tidak pernah berani lagi membongkar makam asli sang Syekh hingga berabad-abad kemudian. Setelah peristiwa pengepungan yang berakhir dengan hilangnya pasukan secara misterius di pesisir pantai, ketakutan kolonial terhadap sosok Syekh Kuro telah berubah menjadi obsesi yang sangat gelap. Mereka menyadari bahwa selama Syekh Kuro masih ada, pengaruh kekuasaan mereka di tanah Jawa tidak akan pernah bisa benar-benar mutlak. Namun, karomah sang guru tidak berhenti pada perlindungan diri semata. Sejarah yang jarang diungkap adalah bagaimana kekuatan batin ini menjadi perisai bagi rakyat kecil yang saat itu mulai diperas tenaganya untuk membangun infrastruktur penjajah. Disinilah rahasia karomah yang sebenarnya mulai menggetarkan jantung kekuasaan kolonial, karena kekuatan tersebut merembes masuk ke dalam perjuangan sosial dan ekonomi rakyat jelata. Di bawah terik matahari yang membakar, ribuan rakyat dipaksa bekerja tanpa upah
untuk membuka jalan dan membangun benteng-benteng pertahanan asing. Namun, setiap kali mandor penjajah mulai mengangkat cambuk untuk memukul pekerja yang kelelahan, kejadian aneh selalu terjadi. Cambuk yang seharusnya mendarat di punggung manusia, tiba-tiba terasa seperti menghantam dinding beton yang sangat keras, hingga tangan sang mandor justru mengalami cedera. Ada pula kesaksian yang menceritakan bahwa di tengah kelaparan yang melanda para pekerja paksa, tiba-tiba muncul sosok kakek tua berjubah putih yang membawa air dan makanan yang tidak pernah habis. Meskipun dibagikan kepada ratusan orang, banyak yang percaya bahwa itu adalah manifestasi dari karomah Syekh Kuro yang tidak tega melihat penderitaan rakyatnya. Rahasia kekuatan ini terletak pada kemurnian niat dan doa yang dipanjatkan oleh sang guru di kesunyian malam. Syekh Kuro mengajarkan kepada para santrinya bahwa karomah bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menegakkan keadilan di saat hukum manusia sudah tidak lagi berfungsi. Penjajah yang mulai merasakan sabotase spiritual ini merasa sangat terhina. Mereka menganggap bahwa wibawa militer mereka sedang diolok-olok oleh kekuatan yang tidak bisa mereka tangkap dengan tangan. Bagi seorang jenderal kolonial, lebih mudah menghadapi ribuan meriam daripada menghadapi satu orang ulama yang bisa membatalkan setiap serangan hanya dengan sebuah tatapan mata. Ketakutan inilah yang membuat mereka mulai kehilangan akal sehat dan mulai menggunakan cara-cara yang jauh lebih kejam dan tidak manusiawi. Suatu ketika, karena frustrasi yang memuncak, pihak penjajah memerintahkan untuk membakar seluruh lumbung padi milik penduduk yang berada di bawah perlindungan Syekh Kuro. Mereka ingin mematikan perlawanan dengan cara melaparkan rakyat. Pasukan pembakar dikerahkan pada malam hari, membawa obor-obor besar dan minyak tanah untuk menghanguskan hasil panen rakyat. Namun, sejarah mencatat sebuah fenomena yang sangat mencengangkan. Saat api dilemparkan ke tumpukan padi, api tersebut bukannya membakar, malah berubah menjadi cahaya yang dingin, yang justru menerangi desa tersebut seperti siang hari. Kayu-kayu lumbung yang kering seolah menolak untuk dijilat oleh api. Kejadian ini membuat para prajurit penjajah lari ketakutan sambil berteriak bahwa mereka sedang melawan Tuhan, bukan melawan manusia. Karomah ini bukan hanya tentang keajaiban fisik, tetapi tentang kewibawaan yang membuat musuh kehilangan keberanian, bahkan sebelum bertempur. Syekh Kuro memiliki cara unik untuk menghadapi para petinggi penjajah yang datang dengan kesombongan. Pernah ada seorang pejabat tinggi kolonial yang sengaja datang ke pesantren dengan niat untuk menangkap sang guru. Ia membawa pasukan pengawal yang sangat banyak. Namun, saat ia melangkahkan kaki di depan pintu pesantren, ia tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk berbicara. Lidahnya menjadi keluh dan matanya hanya bisa menatap lantai dengan penuh ketakutan. Ia baru bisa kembali normal setelah ia membuang niat buruknya dan memohon maaf di dalam hati. Rahasia kewibawaan inilah yang membuat penjajah sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan jika berkaitan dengan wilayah Karawang. Di tengah situasi yang semakin memanas, Syekh Siti Jenar tetap setia mendampingi gurunya. Ia melihat bagaimana karomah itu bekerja bukan untuk menguasai, melainkan untuk memerdekakan. Namun, jiwa Siti Jenar yang kritis mulai melihat sebuah pola yang lebih besar. Ia melihat bahwa penjajah tidak akan pernah berhenti selama mereka merasa ada pusat kekuatan yang bisa mereka hancurkan. Siti Jenar mulai berpikir untuk menyebarkan kekuatan ini ke dalam diri setiap individu rakyat, agar setiap orang menjadi Syekh Kuro bagi dirinya sendiri. Inilah awal mula ia mulai mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki potensi karomah jika mereka sudah mengenal Tuhan di dalam dirinya. Gagasan ini sempat membuat perdebatan kecil dengan sang guru, karena Syekh Kuro tahu bahwa rakyat belum tentu siap memikul beban spiritual sebesar itu. Penjajah yang semakin terpojok oleh berbagai fenomena metafisika mulai mencoba melakukan balas dendam dengan cara menyasar orang-orang terdekat Syekh Kuro. Mereka mulai menangkap para santri dan rakyat yang terlihat paling vokal dalam mendukung pesantren. Mereka berharap dengan menyiksa pengikutnya, sang guru akan keluar dan menyerahkan diri. Namun, karomah sang guru kembali menunjukkan keajaibannya. Setiap kali para santri tersebut akan disiksa di dalam penjara, para algojo tiba-tiba merasa lumpuh atau senjata mereka patah secara misterius. Penjara yang seharusnya menjadi tempat penderitaan justru berubah menjadi tempat di mana para santri bisa berzikir dengan tenang, seolah-olah dinding penjara itu tidak ada. Puncak dari konfrontasi ini terjadi ketika penjajah memutuskan untuk membakar habis bangunan utama pesantren Puro Dolem sebagai simbol penghinaan. Mereka percaya bahwa jika markas spiritual ini hancur,
maka kekuatan sang ulama akan ikut musnah. Mereka mengepung bangunan tersebut dan melepaskan tembakan api dari segala penjuru. Asap hitam membumbung tinggi dan api tampak melahap atap kayu dengan sangat beringas. Namun, di tengah kobaran api yang hebat itu, rakyat melihat Syekh Kuro sedang duduk dengan tenang di serambi sambil membacakan ayat suci Al-Quran. Ajaibnya, api tersebut seolah menjauh dan tidak mau menyentuh kain jubah beliau sedikit pun. Bahkan, suhu di sekitar tempat duduk beliau terasa sangat sejuk di tengah panasnya bara api. Kejadian pesantren yang terbakar, namun tidak hangus ini menjadi berita besar yang sampai ke telinga pimpinan tertinggi kolonial di Batavia. Mereka mulai menyadari bahwa metode militer tidak akan pernah berhasil untuk mengalahkan pengaruh Syekh Kuro. Di saat itulah mereka mulai merubah strategi dari serangan fisik menjadi serangan politik dan fitnah. Mereka mulai mendekati tokoh-tokoh agama lain dan para penguasa pribumi yang merasa iri dengan popularitas Syekh Kuro. Penjajah mulai meniupkan isu bahwa kekuatan Syekh Kuro adalah hasil dari kerjasama dengan makhluk halus atau jin, yang dalam pandangan agama tertentu dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Strategi adu domba inilah yang nantinya akan menjadi ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada ribuan meriam. Syekh Kuro yang mengetahui rencana licik ini hanya tersenyum sedih. Beliau tahu bahwa saat-saat di mana kebenaran akan diuji dengan fitnah dari saudara sendiri sudah sangat dekat. Beliau mulai menyiapkan Siti Jenar untuk kemungkinan terburuk. Beliau mengatakan bahwa karomah sejati bukanlah saat kita tidak terbakar oleh api dunia, melainkan saat hati kita tidak terbakar oleh api kebencian ketika difitnah. Inilah pelajaran tentang kesabaran tingkat tinggi yang harus dipelajari oleh Siti Jenar. Namun, darah muda Siti Jenar sulit untuk menerima ketidakadilan ini. Ia merasa bahwa jika penjajah menggunakan kelicikan, maka mereka harus dihadapi dengan keberanian yang tak terbatas. Pertempuran batin antara cara guru yang tenang dan cara murid yang progresif ini menjadi dinamika yang sangat menarik di cerita ini. Di satu sisi karomah terus melindungi mereka secara fisik, namun di sisi lain, bayangan fitnah mulai mengepung reputasi mereka. Penjajah sudah mulai mengirimkan ulama bayaran untuk menantang debat Syekh Kuro dan Siti Jenar secara terbuka, dengan tujuan untuk mempermalukan mereka di depan rakyat. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata yang keluar dari lisan Syekh Kuro adalah pedang cahaya yang bisa membelah setiap kebohongan dalam sekejap. Di akhir masa yang penuh gejolak ini, sebuah ultimatum datang dari pihak kolonial yang didukung oleh beberapa penguasa lokal yang telah berkhianat. Mereka memberikan pilihan. Syekh Kuro harus menghentikan pengajarannya dan membubarkan pesantren, atau mereka akan membumi hanguskan seluruh desa di Karawang tanpa kecuali. Syekh Kuro dihadapkan pada pilihan yang sangat berat, antara keselamatan rakyatnya atau kelangsungan dakwahnya. Namun, di saat itulah sebuah keajaiban besar lainnya terjadi. Sebuah perjanjian gaib yang melibatkan kekuatan tanah Jawa mulai terbentuk. Sebuah perjanjian yang akan membuat penjajah menyesali keberanian mereka menantang sang guru. Rahasia apa yang disepakati dalam perjanjian gaib di tanah Karawang tersebut, dan mengapa setelah perjanjian itu para penjajah yang terlibat dalam ultimatum tersebut mendadak mengalami nasib yang sangat tragis hingga tak tersisa satupun dari mereka? Setelah berbagai serangan fisik penjajah gagal total dihantam tembok Karomah, suasana di Karawang bukannya mereda, justru semakin mencekam dengan ketenangan yang semu. Di balik layar sejarah, sebuah kekuatan besar sedang bergerak bukan lagi melalui moncong meriam, melainkan melalui bisikan-bisikan halus di telinga para penguasa lokal yang haus akan jabatan. Penjajah menyadari bahwa Syekh Kuro tidak bisa dihancurkan selama rakyat masih melihatnya sebagai perwujudan kesucian. Maka, mereka mulai menyusun strategi yang jauh lebih berbahaya, yakni menghancurkan sang guru dari dalam lingkaran sucinya sendiri. Inilah masa di mana kesetiaan diuji, dan di mana sebuah perjanjian gaib yang melibatkan penjaga spiritual tanah Jawa mulai terjalin untuk melindungi kehormatan agama dan bangsa. Di sebuah malam yang tidak berbintang, Syekh Kuro terlihat melakukan perjalanan rahasia menuju sebuah tempat yang sangat sakral di pinggiran Karawang. Tidak ada yang menemani beliau kecuali kesunyian dan doa yang terus mengalir dari lisannya. Konon, di tempat itulah beliau melakukan pertemuan dengan para sesepuh batin tanah Jawa, sebuah komunikasi antar dimensi yang bertujuan untuk memohon perlindungan bagi rakyat dari keserakahan penjajah.
Dalam pertemuan gaib ini, disepakati sebuah perjanjian bahwa tanah Karawang akan menjadi tanah yang panas bagi setiap kaki penjajah yang berniat merusak kesuciannya. Perjanjian ini bukanlah sihir, melainkan sebuah komitmen spiritual bahwa alam semesta akan ikut ambil bagian dalam menjaga kewibawaan para ulama yang ikhlas. Namun, di saat sang guru sedang berjuang di level batin, sebuah duri dalam daging mulai tumbuh di dalam pesantren Puro Dalem. Munculnya sosok pengkhianat yang selama ini menyamar sebagai santri yang sangat taat mulai menunjukkan gelagatnya. Sosok ini adalah seseorang yang memiliki kecerdasan luar biasa. Namun hatinya telah dibutakan oleh janji manis penjajah berupa harta dan kekuasaan. Sebagai penguasa lokal, jika berhasil menyingkirkan Syekh Kuro, sang pengkhianat ini mulai melakukan tugasnya dengan sangat rapi. Ia menebarkan bibit kebencian dan keraguan di antara para santri junior. Ia mulai mempertanyakan mengapa Syekh Kuro memiliki kekuatan yang tidak masuk akal, dan mencoba mengaitkannya dengan hal-hal yang bersifat mistis hitam untuk merusak reputasi sang guru di mata para ulama lainnya. Syekh Siti Jenar yang memiliki kepekaan batin sangat tajam, sebenarnya sudah mencium aroma pengkhianatan ini sejak lama. Ia berkali-kali memperingatkan gurunya bahwa ada musuh dalam selimut yang sedang mencari celah untuk membocorkan rahasia ilmu mereka. Namun, Syekh Kuro dengan segala kearifannya hanya menanggapi dengan senyuman yang sangat dalam. Beliau mengatakan bahwa pengkhianatan adalah bagian dari takdir setiap perjuangan besar, dan setiap pengkhianat sebenarnya sedang menjalankan perannya untuk menyempurnakan kesabaran sang guru. Jawaban ini justru membuat Siti Jenar semakin gelisah, karena ia tahu bahwa informasi yang dimiliki pengkhianat ini bisa sangat mematikan jika jatuh ke tangan para petinggi kolonial yang sedang haus akan darah. Benar saja, sang pengkhianat berhasil mencuri beberapa catatan penting dan mengetahui jadwal uzlah atau waktu menyendiri Syekh Kuro yang sangat rahasia. Ia membocorkan informasi ini kepada agen rahasia penjajah di Batavia. Bahi Penhaha inilah kesempatan emas yang mereka tunggu-tunggu. Mereka percaya bahwa kekuatan Syekh Kuro hanya muncul saat beliau berada di depan umum, dan saat beliau menyendiri, beliau akan kembali menjadi manusia biasa yang lemah. Mereka segera menyiapkan pasukan elit yang dilatih secara khusus untuk bergerak dalam kegelapan, dengan target menangkap Syekh Kuro saat beliau sedang berada dalam titik yang dianggap paling rentan. Strategi pengkhianat ini sangat licik. Ia tidak hanya memberikan informasi lokasi, tetapi juga memberikan saran cara menetralkan kekuatan doa sang guru dengan menggunakan benda-benda tertentu yang menurut keyakinan mereka bisa membatalkan karomah. Penjajah sangat percaya diri dengan rencana ini. Mereka bergerak menyusuri hutan jati di malam hari, dipandu langsung oleh sang pengkhianat yang membawa obor kecil sebagai penunjuk jalan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa perjanjian gaib yang dibuat Syekh Kuro dengan alam Karawang sudah mulai bekerja. Hutan yang mereka lalui tiba-tiba berubah menjadi sangat asing. Suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan, dan udara menjadi sangat dingin hingga menusuk ke tulang sumsum. Saat pasukan tersebut sampai di lokasi persembunyian rahasia Syekh Kuro, mereka mendapati sang guru sedang duduk bersila dengan membelakangi mereka. Sang pengkhianat dengan penuh kemenangan menunjuk ke arah beliau dan berteriak bahwa itulah saatnya untuk menyerang. Namun, saat pasukan penjajah melepaskan tembakan ke arah punggung beliau, peluru-peluru itu seolah-olah menembus air. Sosok yang mereka kira Syekh Kuro tiba-tiba berubah menjadi tumpukan daun jati kering yang berterbangan ditiup angin. Di saat yang sama, suara tawa lembut Syekh Kuro terdengar dari segala penjuru hutan, membuat nyali para prajurit itu seketika runtuh. Mereka menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan alam yang luar biasa dahsyat. Nasib sang pengkhianat berakhir dengan sangat tragis. Di tengah kegelapan hutan, ia tiba-tiba kehilangan penglihatannya secara total. Ia berteriak meminta tolong kepada pasukan penjajah. Namun para prajurit yang sedang ketakutan itu justru menganggapnya sebagai hantu dan meninggalkannya sendirian di tengah hutan. Inilah manifestasi dari hukuman alam bagi mereka yang mengkhianati gurunya sendiri. Syekh Kuro muncul dari balik kabut, bukan dengan pedang di tangan, melainkan dengan tatapan penuh iba. Beliau mengatakan bahwa pengkhianatan hanya akan menghancurkan diri sang pengkhianat itu sendiri, bukan menghancurkan kebenaran yang dijaga oleh Tuhan. Peristiwa kegagalan operasi rahasia ini membuat pihak penjajah di Batavia
benar-benar terpukul. Mereka mulai percaya pada desas-desus bahwa tanah Karawang memang dilindungi oleh kekuatan purba yang tidak bisa ditembus oleh logika barat. Mereka mulai menarik mundur sebagian besar pasukan mereka dan memilih untuk menggunakan jalur diplomasi yang penuh tipu daya. Mereka mencoba merangkul beberapa penguasa lokal agar tidak lagi mendukung pesantren Syekh Kuro dengan ancaman akan memboikot seluruh perdagangan di wilayah tersebut. Inilah perang urat syaraf yang sesungguhnya dimulai, di mana kekuatan ekonomi mulai digunakan untuk menindas kekuatan spiritual. Syekh Siti Jenar melihat fenomena ini dengan kemarahan yang tertahan. Ia merasa bahwa cara-cara damai yang ditempuh gurunya tidak akan pernah memuaskan nafsu serakah para penjajah. Siti Jenar mulai sering keluar dari pesantren, berkeliling ke desa-desa untuk memberikan semangat perlawanan kepada rakyat secara lebih terbuka. Ia mulai mengajarkan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap jiwa, dan setiap manusia adalah tuan atas dirinya sendiri. Gerakan Siti Jenar ini mulai menarik perhatian besar, dan tanpa disadari, ia sedang membangun jalannya sendiri yang nantinya akan bersimpangan dengan kepentingan banyak pihak, termasuk para wali lainnya di tanah Jawa. Di akhir episode ini, Syekh Kuro memanggil Siti Jenar kembali ke pesantren. Beliau merasakan bahwa gelombang besar yang lebih besar dari sekadar penjajah asing akan segera datang. Beliau memperingatkan Siti Jenar bahwa musuh yang paling sulit dihadapi bukanlah mereka yang berkulit putih dan membawa senapan, melainkan mereka yang fasih berbicara agama namun memiliki niat untuk berkuasa. Perjanjian gaib Tanah Karawang telah melindungi mereka dari pihak asing. Namun, bagaimana dengan ancaman dari bangsa sendiri? Syekh Kuro memberikan sebuah isyarat bahwa masa tugas beliau di dunia akan segera berakhir, dan sebuah babak baru yang penuh dengan pertumpahan darah dan air mata akan segera dimulai. Apa pesan terakhir Syekh Kuro kepada Siti Jenar sebelum beliau benar-benar menghilang dari pandangan manusia? Dan benarkah sang pengkhianat yang telah buta itu menyimpan sebuah rahasia terakhir yang akan menghancurkan Siti Jenar di masa depan? Waktu seolah merambat pelan di Tanah Karawang saat matahari mulai condong ke ufuk barat, memantulkan warna emas yang menyilaukan di atas permukaan sungai Citarum. Di dalam pesantren Pura Dalam, suasana kesunyian yang tidak biasa mulai menyelimuti setiap sudut ruangan. Para santri merasakan ada getaran kesedihan yang mendalam di udara, seolah-olah alam semesta sedang bersiap melepaskan salah satu pilar langitnya. Syekh Kuro, sang guru yang telah menjadi pelita di tengah kegelapan penjajahan, kini tampak lebih banyak terdiam dalam zikir yang panjang. Beliau menyadari bahwa tugas fisiknya di dunia fana ini telah sampai pada puncaknya, dan saatnya bagi beliau untuk melakukan uzlah total, menarik diri dari keramaian manusia menuju keabadian di dalam cahayanya. Syekh Siti Jenar berdiri di ambang pintu, menatap punggung gurunya yang terlihat begitu rapuh, namun memancarkan wibawa yang tak terukur. Ia tahu bahwa saat ini akan datang, namun jiwanya tetap merasa berat. Di dalam benaknya masih terngiang setiap petuah dan karomah yang pernah ditunjukkan sang guru, mulai dari suara yang menggetarkan hati hingga ilmu menghilang yang membuat penjajah tak berdaya. Siti Jenar mendekat dan duduk bersimpuh di belakang gurunya, menundukkan kepala dengan penuh takzim. Di saat itulah Syekh Kuro menoleh perlahan. Matanya menatap tajam ke dalam sukma Siti Jenar, seolah sedang memindahkan seluruh rahasia alam semesta melalui satu pandangan mata. Beliau berbisik dengan suara yang sangat lembut namun bertenaga, mengingatkan Siti Jenar bahwa keberadaan fisik hanyalah sebuah hijab atau penghalang bagi mereka yang ingin melihat kebenaran sejati. Syekh Kuro menyatakan bahwa ia tidak akan pergi kemana-mana. Ia hanya akan berpindah dari pandangan mata menuju ke dalam kedalaman hati mereka yang percaya. Beliau menitipkan pesan terakhir yang sangat berat, bahwa Siti Jenar harus siap berdiri sendirian sebagai karang di tengah samudra fitnah yang akan datang. Sang guru memberikan isyarat bahwa jalan yang akan ditempuh Siti Jenar akan jauh lebih berdarah dan penuh air mata dibandingkan jalan yang pernah beliau lalui. Karena Siti Jenar telah memilih untuk membuka rahasia Tuhan kepada rakyat yang belum tentu sanggup memahaminya. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama yang pucat, Syekh Kuro meminta Siti Jenar untuk tidak mengikuti langkahnya menuju ke dalam hutan rahasia di pinggiran Karawang. Dengan hanya membawa sebuah tasbih dan jubah yang melekat di tubuh, beliau berjalan perlahan meninggalkan kompleks pesantren. Anehnya, setiap langkah kaki beliau tidak meninggalkan jejak di atas tanah berpasir,
seolah beliau berjalan di atas hembusan angin. Siti Jenar hanya bisa menatap dari kejauhan dengan air mata yang mengalir deras, menyaksikan bagaimana sosok gurunya perlahan-lahan mulai memudar di tengah kabut malam, menyatu dengan bayang-bayang pohon jati, hingga akhirnya benar-benar lenyap dari pandangan dunia fisik. Keesokan harinya, kegemparan luar biasa melanda Karawang. Kabar bahwa Syekh Kuro telah menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun menyebar seperti api di tengah padang rumput yang kering. Penjajah yang mendengar kabar ini awalnya merasa sangat lega. Mereka menganggap hambatan terbesar mereka telah tiada. Namun, kegembiraan mereka segera berubah menjadi ketakutan baru. Meskipun fisiknya tidak terlihat, aura kewibawaan Syekh Kuro justru terasa semakin kuat di setiap jengkal tanah Karawang. Para prajurit kolonial yang mencoba masuk kembali ke area pesantren seringkali merasa tercekik oleh energi yang tidak terlihat, seolah-olah sang guru tetap berjaga di sana dalam bentuk yang berbeda. Kini, beban berat ajaran tersebut sepenuhnya jatuh ke pundak Syekh Siti Jenar. Ia tidak lagi memiliki tempat untuk bertanya atau berlindung saat badai tekanan datang menghantam. Siti Jenar mulai melangkah sendirian, membawa obor ma'rifat yang sangat panas ke tengah masyarakat. Ia mulai berkelana dari satu desa ke desa lain, mengajarkan rakyat tentang kemerdekaan jiwa dan konsep manunggaling Kawula Gusti dengan lebih berani. Tanpa kehadiran Syekh Kuro yang menenangkan, gaya penyampaian Siti Jenar menjadi semakin lugas dan tajam. Hal ini memicu reaksi keras tidak hanya dari penjajah, tetapi juga dari kalangan bangsawan dan ulama keraton yang merasa kemapanan mereka terancam. Banyak yang bertanya-tanya, kemanakah perginya Syekh Kuro? Beberapa orang percaya bahwa beliau melakukan moksa, sementara yang lain yakin beliau masih hidup dan mengawasi tanah Jawa dari balik dimensi gaib. Namun bagi Siti Jenar, keberadaan gurunya kini bukan lagi soal lokasi geografis. Ia merasakan getaran suara gurunya di dalam setiap tarikan napasnya. Karomah ilmu menghilang yang diajarkan sang guru kini benar-benar ia praktikkan dalam bentuk keberanian untuk menghilang dari kepentingan pribadi demi kepentingan rakyat banyak. Namun, ia menyadari bahwa musuh-musuhnya mulai bersatu, membentuk sebuah kekuatan besar yang siap menerkamnya di setiap tikungan jalan. Siti Jenar sering terlihat duduk di tempat terakhir gurunya berdiri sebelum menghilang, seolah sedang melakukan komunikasi batin yang tak terputus. Dalam salah satu momen uzlah pribadinya, ia mendapatkan sebuah penglihatan tentang masa depannya yang tragis, tentang pengadilan yang akan ia jalani, dan tentang pedang yang akan memisahkan kepala dari tubuhnya. Namun, alih-alih takut, ia justru tersenyum puas, karena ia tahu bahwa kematian fisik hanyalah puncak dari ilmu menghilang yang sesungguhnya, yaitu bersatunya sang hamba dengan sang pencipta secara total, tanpa ada lagi sekat yang memisahkan. Pihak penjajah yang mulai putus asa karena pengaruh Siti Jenar justru lebih luas daripada Syekh Kuro, mulai menggunakan cara yang paling licik. Mereka menyebarkan berita bahwa Siti Jenar telah mengkhianati ajaran Syekh Kuro dan menciptakan agama baru untuk menyesatkan rakyat. Fitnah ini sangat kejam karena bertujuan memutus dukungan rakyat dari akar spiritualnya. Beberapa santri yang kurang kuat imannya mulai meragukan Siti Jenar. Namun mereka yang memiliki mata batin melihat bahwa Siti Jenar hanyalah meneruskan apa yang telah dimulai oleh gurunya, namun dalam frekuensi yang lebih ekstrem, agar rakyat segera terbangun dari tidur panjang penindasan. Di akhir masa pengembaraannya, sebelum puncak konfrontasi, Siti Jenar menemukan sebuah gua tersembunyi yang konon pernah menjadi tempat peristirahat sang guru. Di dalam gua tersebut, ia menemukan sebuah pesan yang tertulis di atas batu. Sebuah pesan rahasia yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang sudah mencapai makom atau tingkatan spiritual tertentu. Pesan tersebut berisi tentang nubuat masa depan Nusantara dan nasib ajaran rahasia yang mereka jaga. Siti Jenar menyadari bahwa tugasnya kini bukan lagi hanya mengajar, melainkan menjadi martir atau saksi abadi bagi kebenaran tersebut. Namun, di tengah kesendirian dan beban yang menghimpit, muncul sebuah ancaman baru yang sama sekali tidak terduga. Sang pengkhianat yang dulu telah buta dan diusir dari pesantren ternyata belum benar-benar mati. Ia telah ditemukan oleh seorang dukun hitam yang bekerja untuk penjajah dan diberikan mata baru yang bisa melihat hal-hal gaib. Sang pengkhianat ini kini sedang melacak keberadaan Siti Jenar dengan dendam yang jauh lebih membara daripada sebelumnya. Rahasia besar apa yang dibawa oleh sang pengkhianat ini
tentang kelemahan fisik Siti Jenar yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan benarkah di saat-saat kritis nanti, Syekh Kuro akan muncul kembali dari ketiadaannya untuk menyelamatkan muridnya? Ataukah Siti Jenar harus menanggung takdirnya seorang diri hingga akhir hayatnya? Dunia terus berputar dan zaman telah berganti rupa. Namun di tanah Karawang, jejak batin Sang Guru Agung Syekh Kuro tidak pernah benar-benar terhapus oleh waktu. Kita sampai pada akhir perjalanan, di mana tabir rahasia yang selama berabad-abad ditutupi mulai tersingkap perlahan. Mengapa kisah tentang karomah Syekh Kuro dan hubungannya dengan Syekh Siti Jenar seolah-olah sengaja dikubur dalam labirin sejarah yang gelap? Jawabannya bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena rasa takut yang masih menghantui mereka yang ingin menguasai jiwa manusia. Penjajah kolonial dulu menyadari bahwa jika rakyat memahami rahasia ilmu menghilang yang diajarkan sang guru, maka rakyat tidak akan pernah lagi bisa diperbudak oleh ketakutan fisik manapun. Warisan rahasia Syekh Kuro bukanlah berupa emas, perak, atau pusaka sakti yang tertanam di bawah tanah. Warisan yang sebenarnya adalah sebuah konsep kemerdekaan spiritual yang mutlak. Beliau mengajarkan bahwa ilmu menghilang bukan hanya soal raga yang tidak terlihat, tetapi soal lenyapnya rasa takut di hadapan makhluk dan hanya menyisakan keagungan Tuhan di dalam dada. Ilmu ini adalah ancaman terbesar bagi sistem manapun yang ingin menindas manusia. Inilah alasan mengapa sejarah ini ditutupi. Catatan-catatan resmi kolonial sengaja menyamarkan sosok beliau hanya sebagai pedagang atau ulama biasa, tanpa berani membongkar sisi batin yang membuat pasukan meriam mereka lari tunggang langgang. Mereka takut jika api marifat ini menyebar, maka seluruh Nusantara akan bangkit dengan kekuatan yang tidak bisa dipadamkan oleh peluru. Makam beliau yang kini diziarahi oleh ribuan orang tetap menjadi misteri yang sunyi. Banyak yang meyakini bahwa jasad beliau tidak pernah benar-benar ada di sana, karena beliau telah menyempurnakan ilmu menghilangnya menuju keabadian. Namun, bagi para pencari kebenaran, Syekh Kuro meninggalkan sebuah kunci yang ia berikan melalui muridnya, Siti Jenar. Kunci itu adalah keberanian untuk menjadi diri sendiri di hadapan kebenaran. Siti Jenar memang berakhir di ujung pedang, namun kematiannya justru membuktikan kebenaran ajaran gurunya bahwa tubuh bisa dihancurkan, namun cahaya Tuhan di dalam diri manusia tidak akan pernah bisa dimatikan. Tragedi Siti Jenar adalah cermin bagi kita semua tentang betapa mahalnya harga sebuah kesadaran. Jika kita melihat dunia modern hari ini, pesan dari sang guru besar Syekh Kuro terasa jauh lebih relevan daripada sebelumnya. Di zaman di mana manusia seringkali merasa hilang arah di tengah keramaian, di mana kita sering diperbudak oleh opini orang lain dan ketakutan akan masa depan, karomah sang Syekh memanggil kita untuk kembali pulang ke dalam diri sendiri. Beliau seolah-olah berbisik dari balik dimensi waktu bahwa setiap dari kita memiliki kemampuan untuk menghilang dari kepalsuan dunia dan menemukan hakikat kita yang sebenarnya sebagai ciptaan yang mulia. Penjajah mungkin sudah pergi secara fisik dari tanah air kita, namun penjajah-penjajah baru berupa keserakahan, kebodohan, dan kebencian masih terus mencoba mengepung pesantren hati kita masing-masing. Pesan terakhir yang menggetarkan jiwa dari perjalanan ini adalah tentang kedaulatan batin. Jangan pernah membiarkan siapapun menguasai jiwamu, karena di dalam jiwamu terdapat percikan yang sama dengan yang membuat Syekh Kuro mampu menahan api dan membuat Siti Jenar berani menantang maut. Rahasia karomah sang guru yang tak berani dibongkar oleh penjajah adalah bahwa manusia adalah makhluk yang merdeka sejak dalam pikiran dan suci sejak dalam niat. Jika kita mampu meniadakan ego dan kepentingan pribadi kita demi kebenaran, maka saat itulah kita sedang mempraktikkan ilmu menghilang yang sesungguhnya. Kita menjadi ada, namun tak tersentuh oleh kejahatan. Kita menjadi hadir namun tak terikat oleh kehinaan. Seri perjalanan ini bukan sekadar tentang mengenang masa lalu, melainkan tentang membangunkan raksasa yang sedang tidur di dalam diri setiap penonton. Syekh Kuro tidak ingin kita hanya memuji karomahnya. Beliau ingin kita meniru keteguhannya. Beliau tidak ingin kita hanya mengagumi keberanian Siti Jenar. Beliau ingin kita memiliki integritas yang sama dalam membela kebenaran. Sejarah boleh saja ditutupi, buku-buku boleh saja dihapus, namun getaran doa dari tanah Karawang akan terus menggema selama masih ada manusia yang berani sujud hanya kepada Sang Pencipta dan berdiri tegak di hadapan para penindas. Saat kita menutup kisah ini,
Lihatlah ke dalam dirimu sendiri. Apakah kamu masih merasa takut pada bayang-bayang dunia? Ataukah kamu sudah siap untuk mulai menghilang dari segala belenggu yang mengikat jiwamu? Rahasia itu kini ada di tanganmu. Syekh Kuro dan Syekh Siti Jenar telah menjalankan bagian mereka dengan sempurna dalam panggung takdir Nusantara.